Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah dengan NPM 20082608171 di blog Neuroscience and Locomotor System. Di sini saya akan mempresentasikan mind map tentang mekanisme gerak. Mekanisme gerak adalah proses koordinasi antara sistem rangka, otot, dan saraf untuk menghasilkan gerakan tubuh baik secara sadar atau volunteer maupun secara sadar ataupun refleks. Adapun komponen utama yang terlibat dalam sel gerak yaitu ada sistem saraf. Dia mengirim sinyal dari otak ke otot, mengontrol gerak sadar dan refleks, yaitu struktur penting ada otak dan sumsum tulang belakang dan saraf perifer. Lalu yang kedua ada sistem rangka. Sistem rangka ini menyediakan kerangka kerja untuk melekatnya otot, berfungsi sebagai tuas untuk membantu pergerakan, dan sendi untuk memungkinkan pergerakan antar tulang. Lalu yang ketiga ada sistem otot, yaitu otot rangka atau skeletal yang berkontraksi akan menyebabkan pergerakan tulang dan butuh ATP dan ion kalsium Ca2 positif. Adapun langkah-langkah mekanisme gerak volunteer atau sadar, ini dia ada inisiasi sinyal, yaitu otak atau korteks motorik mengirim impuls listrik. Lalu ada transmisi sinyal, lalu impuls melewati sumsum tulang belakang untuk menuju ke otot. Lalu ada kontraksi otot, sinyal akan mencapai serat otot dan ion C positif akan dilepaskan di retikulum sarkoplasma. Lalu aktin dan miosin akan berinteraksi untuk otot berkontraksi. Lalu adapun gerakan tulang, otot yang menempel di tulang akan berkontraksi, lalu tulang akan tertarik dan terjadilah gerak. Lalu adapun relaksasi otot, setelah sinyal berhenti, otot akan relaksasi dan akan kembali ke posisi semula. Adapun gerak refleks yang kedua, yaitu gerak tidak sadar, ini merupakan respon cepat dan otomatis terhadap rangsangan tanpa melalui otak. Dia hanya lewat sumsum tulang belakang. Contohnya seperti menarik tangan saat terkena benda panas. Adapun jenis gerakan berdasarkan gerakan otot dan sendi, yang pertama ada fleksi, yaitu dia gerakan menekuk seperti siku dan lutut. Lalu ada ekstensi, yaitu meluruskan kembali. Lalu ada aduksi, yaitu menjauhi dari garis lengan tubuh. Lalu ada adduksi, yaitu mendekat ke garis tengah tubuh. Lalu ada rotasi, yaitu memutar bagian tubuh misalnya leher. Lalu ada supinasi, yaitu telapak tangan menghadap ke atas. Lalu ada pronasi, yaitu telapak tangan menghadap ke bawah. Lalu yang selanjutnya ada koordinasi saraf dan otot. Koordinasi saraf dan otot adalah proses sistem saraf dan otot bekerja sama untuk menghasilkan gerakan tubuh yang terkontrol, cepat, dan tepat. Sistem saraf mengirimkan dari otak ke otot untuk relaksasi sehingga menghasilkan gerakan. Adapun langkah-langkah koordinasi saraf dan otot, yang pertama ada inisiasi impuls saraf, dimulai dari otak, dikhususkan oleh korteks motorik. Impuls akan dikirim melalui neuron motorik di sumsum tulang belakang. Lalu impuls listrik menyusuri akson dan akan menuju ujung saraf motorik di otot. Di sinaps neuromuskular, neurotransmitter biasanya asetilkolin akan dilepaskan. Asetilkolin akan menempel pada reseptor di membran otak dan akan menghasilkan potensiasi otot. Potensi ini akan menyebar seluruh serat otot dan melepaskan ion Ca2 positif. Ion CO2 positif memungkinkan filamen aktin dan miosin bergeser dan otot akan berkontraksi. Nah, kontraksi menarik tulang, dia akan menghasilkan gerakan. Lalu ada relaksasi, setelah kontraksi Ca2 positif kembali ke retikulum sarkoplasma, otot akan relaksasi dan gerakan akan berhenti. Adapun komponen yang terlibat, yang pertama ada otak dan SSP, sistem saraf pusat, yaitu fungsinya memulai dan mengontrol gerakan. Lalu ada sumsum tulang belakang, yaitu sebagai jalur transmisi impuls. Lalu ada saraf motorik, yaitu saraf menghantar sinyal ke otot. Lalu ada neuromuscular junction, yaitu titik temu antara saraf dan otot. Lalu ada otot rangka, yaitu fungsinya efektor yang menanggapi sinyal. Adapun contoh koordinasi saraf otot, yaitu menendang bola, yaitu otak mengatur arah dan kekuatan sehingga otot kaki berkontraksi.
Lalu ada menulis, yaitu otot tangan halus dikontrol oleh saraf halus untuk koordinasi jari. Lalu yang menarik tangan dari api itu gerak refleks. Lalu yang terakhir ada propriosepsi. Propriosepsi ini adalah kemampuan tubuh untuk merasakan posisi, gerakan, dan orientasi anggota tubuh sendiri tanpa harus melihatnya. Sering disebut juga sebagai indera keenam tubuh. Propriosepsi ini kemungkinan kamu dapat menyentuh hidung dengan mata tertutup, menyeimbangkan tubuh saat berdiri satu kaki, dan mengetahui posisi lengan saat digerakkan. Bagaimanakah propriosepsi itu bekerja? Propriosepsi ini melibatkan sistem saraf dan reseptor khusus di otot, sendi, dan tendon yang akan meneruskan mengirimkan informasi posisi gerak dan tubuh ke otak. Adapun komponen utama dari propriosepsi, yang pertama ada reseptor proprioseptif, fungsinya untuk mendeteksi regangan, tekanan, dan posisi tubuh. Lalu ada musculus spindle, itu dia fungsinya untuk merespon pergerakan otot. Lalu ada Golgi tendon, fungsinya untuk merespon tegangan pada tendon. Lalu ada reseptor sendi, itu fungsinya mendeteksi sudut sendi. Lalu ada saraf aferen, fungsinya untuk menghantarkan sinyal dari reseptor ke susun tulang belakang otak. Lalu ada otak atau cerebellum, fungsinya untuk mengolah informasi dan mengontrol gerakan yang tepat dan seimbang. Fungsi dari propriosepsi ini yang pertama yaitu menjaga keseimbangan dan postur, mengontrol gerakan halus dan tepat, mengkoordinasi otot dan sendi, menghindari cedera saat bergerak. Contoh propriosepsi dalam kehidupan sehari-hari seperti mengetik tanpa melihat keyboard. Itu dia perannya propriosepsinya itu yaitu tahu posisi jari secara otomatis. Lalu jalan di tempat gelap, itu peran propriosepsinya itu dapat menyesuaikan posisi tubuh tanpa visual. Lalu ada olahraga, peran propriosepsinya itu dia menjaga keseimbangan dan kontrol gerakan. Lalu ada berdiri di bus yang bergerak, yaitu peran propriosepsinya yaitu menyesuaikan postur tubuh secara refleks. Adapun dari gangguan dari propriosepsi ini yaitu kerusakan pada sistem propriosepsi bisa menyebabkan yang pertama kehilangan keseimbangan tubuh, yang kedua gerakan tubuh yang tidak terkoordinasi, dan yang ketiga kesulitan menyentuh benda-benda tanpa melihat. Penyebab gangguannya yaitu cedera saraf perifer, stroke, multiple sclerosis, dan neuropati diabetik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.